Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Michael Umayyah dengan NPMC 1C02216. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi hukum bisnis yang telah disiapkan oleh kelompok. Jadi materi yang pertama yang disiapkan oleh kelompok 2 yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Nah, ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang dimana pokok yang pertama ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Lalu ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Lalu di topik yang kedua, kita akan membahas sejarah kepailitan, beberapa pengertiannya, akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang berpiutang, pengurusan harta pailit, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan yang terakhir pengadilan niaga. Lanjut, ini ada nama-nama kelompok 2. Kita langsung ke topik yang pertama, yang dimana kita akan membahas tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, yang pertama itu membeli produk lain atau liners untuk melengkapi produk lain. Jadi, perusahaan harus mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau service lain yang ada pada saat ini. Nah, yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek MKA. Lalu yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama di pasar perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang terakhir, mempertahankan kontinuitas bisnis. Lalu kita lanjut ke bagian pengertiannya. Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuiditas perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Lalu yang terakhir, pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih ke ranah hukum pada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Lalu kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, di bagian merger terdapat kelebihan dan kekurangan. Kita akan membahas yang kelebihan terlebih dulu. Kelebihan dari merger yaitu yang pertama, memakai nama perusahaan pengambil alih.
Yang kedua, biayanya lebih kecil. Dan yang terakhir, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Namun, kekurangannya itu dapat menimbulkan polemik baru. Selanjutnya ada konsolidasi. Kelebihan dari konsolidasi adalah memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, uh, biayanya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Lalu ada akuisisi. Kelebihan akuisisi yang pertama, masih memakai nama lama. Yang kedua, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Lalu kekurangannya, yang pertama itu kurang efisien, mudah terjadinya duplikasi atau pemborosan, serta kepemilikannya perusahaan itu berubah-ubah. Lalu yang terakhir ada pemisahan. Kelebihannya pemisahan ini, ia masih memakai nama lama dan baru atau pola dua. Yang kedua, tidak atau perlu surat izin baru. Yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi yang terhadap pola dua. Lalu kekurangannya, tidak dapat memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga, perlu program rasionalisasi. Ini hanya terjadi pada pola yang pertama. Lalu kita langsung masuk ke topik kedua, yang dimana ada sejarah kepailitan. Pilot ini pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUA dagang atau WFK dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Pilotment Forordning sejak 1906 yang dahulunya diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian digunakan untuk golongan mana saja. Nah, tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Nah, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan 1. Perbaikan terhadap Pilotment Forordning 1996. Lalu, yang kedua, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang ketiga, mengenal istilah pengadilan daerah di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Lalu, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Lalu kita lanjut ke bagian B, beberapa pengertiannya. Kepailitan adalah sifat umum atau semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengurusan hakim. Pengawasnya itu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, tujuannya itu, tujuan kegiatan pilot ini untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Lalu kita bahas yang selanjutnya, C. Akibat dijatuhkannya pilot.
Yang pertama itu debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Lalu yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya untuk melindungi kepentingan debitur. Lalu yang terakhir harus diumumkan di sebuah surat kabar. Lalu yang D, golongan orang berpiutang. Nah, ada dua golongan. Yang pertama itu golongan separatism, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebenaran lainnya. Lalu yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Lalu yang E, pengurusan harta pilot. Nah, pengurusan ini diatur oleh hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Yang F, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Nah, setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Lalu yang keenam, maksudnya itu yang B, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, keadaan sursens dapat diajukan ketika yang pertama harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Lalu yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Terus yang H, pengadilan niaga. Nah, tugas dan fungsi dari pengadilan niaga itu yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal yang pertama, perkara selesai dalam 30 hari. Yang kedua, tidak adanya banding. Yang terakhir, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, lanjut, kita akan membahas materi yang disediakan oleh kelompok 3, yaitu bab paten. Ini ada nama-nama dari kelompok 3. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada ruang paten, yang kedua permohonan paten, lalu pengalihan dan lisensi paten, lalu pembatalan paten, selanjutnya paten sederhana, dan yang terakhir PCT atau CLIPS. Nah, yang A itu adalah ruang lingkup paten. Nah, pengertian dari paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara pada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu. Nah, melaksanakannya ini sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Lalu yang kedua,
Nah, lalu yang untuk penemu paten atau investor itu menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemunya itu perorangan atau badan hukum. Nah, yang dimana di sini khususnya untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Nah, pemegang paten yang dimaksud itu yang pertama penemu sebagai pemilik paten, yang kedua penerima hak dari pemilik paten, lalu penerima lebih lanjut dari penerima paten. Nah, yang kedua penemuan yang dapat diberikan paten. Nah, menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Nah, yang pertama itu penemuan baru, kedua mengandung langkah inventif, yang terakhir dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten itu sebagai berikut. Proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, lalu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori, metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad dan. Dan yang terakhir, proses biologis dan esensial kecuali proses non-biologis atau mikrobiologis. Yang keempat, adanya penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah ditemukan jika 6 bulan sebelum pernikahan paten diajukan. Yang pertama, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakuinya secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang terakhir, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Lalu yang kelima, jangka waktu paten. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten itu yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Lalu yang kedua, untuk paten sederhana jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Lalu pokok materi yang kedua ada permohonan paten. Nah, permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tahun 2001. Lalu yang pokok materi yang ketiga, pengalihan dan fungsi paten. Di Indonesia, pemegang paten diwajibkan melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan registrasi paten. Lalu yang keempat, pembatalan paten. Nah, pembatalan paten ini diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Lalu yang kelima, paten sederhana. Nah, badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang Nomor
14 tahun 2001 yang dapat diberikan yang sederhana, yaitu hanya untuk investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, permohonan pemeriksaan substantif, dan tetapi patent sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Lalu yang terakhir, PCT atau TRIPS, Patent Completion Treaty atau PCT adalah traktat internasional kerja sama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Nah, ini ada materi dari kelompok 4, yaitu merek dan indikasi geografis. Nah, karena saya yang menyiapkan materi ini, jadi kita akan skip materi merek dan indikasi geografis. Di sini ada nama saya, maka kita skip untuk materi ini. Nah, di sini ada ruang untuk merek, ada merek, ada hak merek, permohonan pendaftaran merek. Ini ada syarat dan tata cara permohonan merek. Ada pendaftaran merek. Pengalihan hak dan lisensi, merek kolektif, permohonan pendaftaran merek internasional, ada indikasi geografis, ini ada banyak. Lalu ada sistem jaringannya, penyelesaian sengketa, dan ada materi ini ketentuan pidana. Nah, kita lanjut ke bagian materi hak cipta yang disiapkan oleh kelompok 7. Ini ada nama-nama anggota dari kelompok 7. Nah, topik pembahasannya itu ada 9 ya, banyak. Yang pertama itu ada ruang lingkup hak cipta, fungsi dan hak cipta, hak ekonomi dan hak moral, hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi dan lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, dan ketentuan pidana. Bagian yang pertama adanya ruang lingkup dan hak cipta. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Nah, yang kedua, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih langsung. Yang dimaksud itu adalah pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lalu yang ketiga, adanya karya kolektif. Nah, karya kolektif ini didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen.
Lalu ada penggandaan. Penggandaan ini adalah proses atau pembuatan atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Lalu ada fiksasi. Fiksasi ini memiliki pengertian seperti perekam suara yang dapat didengar, perekam gambar, atau keduanya, dan dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Lalu yang ketujuh ada fonogram. Fonogram ini adalah fiksasi suara, pertunjukan, atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Nah, di sini ada royalti. Royalti ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lalu, lembaga manajemen kolektif. Nah, lembaga manajemen kolektif ini adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Lalu ada pembajakan. Pembajakan ini adalah pendanaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barangnya itu hasil dari penggandaan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Lalu yang 11 ada penggunaan secara komersial. Nah, penggunaannya ini secara komersial ini pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Lalu bagian kedua, fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama, ciptaan dalam hubungan dinas. Nah, hasil dari ciptaan dalam hubungan dinas ini dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Lalu, hak cipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Lalu, yang kedua, badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Lalu, hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga, hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak dibolehkan diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Lalu, potret yang memuat dua orang atau melebihi memerlukan izin dari semua yang terlibat. Dan terakhir, pelindungan hak cipta untuk memotret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Lalu kita masuk bagian ketiga, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk hak terkait. Lalu bagian keempat, hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bagian 5 ada ciptaan derivatif.
Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Lalu bagian 6, pendaftaran hak cipta. Nah, tata cara pendaftaran hak cipta itu adalah pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, serta menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Nah, pendaftaran hak cipta ini melalui sistem elektronik itu seperti yang pertama itu masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id, lalu registrasi akun, lengkapi datanya untuk mendapatkan password dan username. Yang ketiga, login menggunakan username dan password yang telah kita terima melalui email yang kita daftarkan. Selanjutnya, pilih pengajuan pencatatan digital. Lalu isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Selanjutnya, unggah data tersebut, unggah data pendukung yang diperlukan. Lalu lakukan pembayaran PNBP. Nah, DJKI akan melakukan verifikasi. Lalu pencatatan ciptaan disetujui, dan yang terakhir cetak surat pencatatan ciptaan tersebut. Kita lanjut ke bagian 7, ada lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Nah, pada lisensi wajib ini merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan pemberian lisensi wajib ini diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten atau Permen Kumham 30 Tahun 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Lalu bagian 8, pelanggaran hak cipta. Nah, yang pertama itu masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Dapat plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Lalu pelanggaran hak cipta ini sering terjadi dalam dua tahap, yaitu peniruan dan ketidakizinan. Kedua, adanya doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Nah, di Amerika, doktrin fair use ini digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, beberapa variabel juga digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan tertentu. Nah, sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Nah, faktornya itu adanya faktor ekonomi yang berpotensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use ini. Nah, hubungan sifat pekerja dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Lalu bagian ke-9, adanya ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan pada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Nah, kita masuk yang pertama, jenis hukuman.
Nah, jenis hukumannya itu ada penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Lalu yang kedua, unsur pidana. Nah, unsurnya itu ada unsur perbuatan, unsur subjektif, yaitu misalnya kesalahan atau ketidaksengajaan. Lalu yang ketiga, adanya unsur objektif, yaitu misalnya adanya kerugian dan bahaya yang timbul. Yang ketiga, jenis pidana. Ada pidana pokok, penjara, denda, dan lain-lain. Ada pidana tambahan, yaitu pengawasan dan pembatalan izin. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk eh, materi hukum bisnis yang telah disiapkan oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.